Iya, baik. Eh, ini saya akan menjelaskan dari analisis yang yang Mbak buat gitu ya. Di sini kan kita lihat, mungkin Mbak ini acuan yang Mbak melihat dari bab 2 ini. Di sini jelas katanya ada 3 unit layer, S1 dan S2. Tapi supaya kita tidak bingung dengan istilah-istilah yang tersembunyi atau apa, kita harus kembali dulu ke formulanya. Di sini jelas, pada Nguyen Withdraw, pada setnya, eh, N itu adalah jumlah unit, P itu adalah jumlah unit tersembunyi. Ini kan istilahnya kurang familiar. Artinya, kita bisa lihat di shortcode kita, itu ada di mod N, di Nguyen, ini dia, ini sudah saya jelaskan. N itu adalah jumlah unit gejala, sedangkan P jumlah unit tersembunyi penyakitnya. Artinya, N ini jumlah unit istilah mereka itu adalah gejala bagi kita, sedangkan P ini adalah jumlah unit tersembunyi bagi mereka, itu adalah penyakit bagi kita. Penyakit. Makanya nanti ketika di sini rumusnya mengatakan 0,7 0,7 P dikali, tapi bukan kali, diakarkan, itu dipangkat, sorry, 0,7 dikali P pangkatnya 1/n. Nah, kita lihat punya Mbak ini, Mbak udah benar membuat eh, N-nya itu 35, tetapi di sini Mbak membuatnya kok cuma 2 gitu. Sehingga nanti saya lihat rumus Mbak itu dapatnya di sini cuma 2. Ininya benar 35. Seharusnya di sini bukan 2, tetapi 10. Nggak tahu lah ya, karena Mbak mencontohkan di sini karena cuma 2 data gitu. Tapi kalau cuma 2 data, artinya Mbak belum menjelaskan dari perhitungan nyatanya di program kita gitu. Cuman kalau seandainya kata dosen memang hanya untuk sampel aja 2 ya nggak masalah, berarti ini benar gitu. Tapi kalau seandainya mengikuti program kita ini harus 10. Oke? Karena di sini kan jelas 10 8 maksud saya. Artinya kan N ini adalah jumlah ini kita, jumlah jumlah gejala, sedangkan P adalah jumlah penyakit kita. Maka P-nya adalah 8, dan N-nya di sini adalah 35. Oke? Kita permudah dulu bahasanya supaya nggak membingungkan. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat juga penyembah ini. Nah, pertama ini kita sudah temuin ini. Ini mana pada program? Ini adalah yang ini ya. Yang ini Mbak mengambil mungkin pada contoh kasus penyakit yang A, Coxsackie virus ya, dengan iterasi 2. Ini dia Coxsackie virus. Nah, ini dia kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan pada ke 35. Oke, sudah benar. Ini dia 1, 2 pada yang ke gejala 12 dan ke 35. Dengan T1. Ini T-nya nggak bisa langsung dapat ya. Kalau A ini kan sudah jelas. A ini kan eh ini learning rate. Learning rate-nya nanti kita pilih 0,2 gitu. Sedangkan waktu ini seharusnya kita memprosesnya itu didapatkannya nanti gitu, secara otomatis. Saya nggak tahu apakah T maksud Mbak ini waktu atau iterasi. Kalau iterasi, seharusnya di sini bukan 1, kalau ini 2, seharusnya 2 gitu. Tapi mungkin selesai ini waktu. Nah, selesai ini waktu. Kemudian kita lihat. Sekarang saya mau melihat bagaimana ini. Kenapa waktunya langsung dalam perhitungan 0 mungkin kita tetap aja 1 gitu, nggak masalah. Sebenarnya eh, waktu di sini, waktu yang kita jalankan di sini, waktu yang didapat di sini sebenarnya sini konstan ini. Dia tidak akan jauh, tidak akan lari dari 0, misalnya kalau pertama kali kita olah itu dia misalnya 0,3, maka seharusnya dia akan 0,3 terus. Makanya pada perhitungan manual, peneliti itu berani langsung meletakkan waktunya itu tetap di situ, misalnya 0,3 gitu. Kalau mbaknya 1 ya, kita lihat aja. Mari kita buktikan. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Saya mau tadi kan learning rate-nya 0,2, 0,2. Maksimal iterasi ini kita buat 10 supaya nggak lama. Kita pilih ini. Kok salah? Kita train ya. Oke, nomor 9 ya. Sekali kita ulang. Kita 0,2 Saki 10 kita train.
Ya, tadi 0,79 ini 0,8 gitu ya. Terus kita tes lagi 0,2 10 Saki train. Nah, 0,7 lagi kan? Pertama 0,7 terus 0,8 sekian cuma beda tipis. Ini kan kalau dibulatkan 0,8 juga ini. 0,76 ini kan dibulatkan 0,8. Oke, kita tes lagi. Ini dengan data yang sama saya tes, Mbak ya. Dengan data yang sama saya tes. Kita lihat, kita pilih Kosaki lagi, jadikan 10. Berapa pula hasilnya ini? Waktunya. Nah, 0,7, 0,8. Sebenarnya kalau dibulatkan 0,8 kan? Ini 0,81. Dibulatkan ke atas nggak bisa lagi. Jadi 0,8. Sedang tadi ada 0,76. Ya kan? Jadi walaupun berapa kali pun kita melakukan train, jadi programnya sudah benar sekali. Sudah berapa kali pun kita melakukan training, itu waktunya itu tetap 0,8. Makanya di sini kalau kita reset, kita buat di sini misalnya 0,8. Nah, seperti itu. Kalau sini kan waktunya 1 gitu. Sedang 1 artinya ini ketika Mbak melakukan percobaan, Mbak dapatnya 1 gitu. Ya kalau dapat 1 ya nggak masalah gitu. Karena untuk waktu itu sendiri dia menghitung time elapse dibagi 3600. Itu sebenarnya aturannya tidak ada aturan baku. Itu karena rotasi dari sistem aja gitu. Sedangkan A-nya adalah 0,2. Udah ya? Berarti angka di sini udah paham datangnya di mana. Oke. Kemudian lanjut di sini bobot dari layar input X ke layar tersembunyi. Artinya dari yang kita input di sini, nih, di sini tadi, dia akan yang muncul di sini gitu. Nih, 10. Bobot dari layar input X ke layar tersembunyi. Bobot hidden layer. Ini kan layar tersembunyi. Bobot hidden layer. Kita train tadi. Nah, ini dia. Nih. Dari X ini, X kan 1 nih. X kan 1. Ke layar tersembunyinya. Ini dia menjadi 0,5, 0,4, 0,39, 0,27 gitu. Nah, Mbak jangan bingung. Misalnya di sini kan banyak nih, ada berulangan. Perulangan kali ini terjadi dari mana? Kira-kira tanpa kita menghitung ke samping, ini munculnya sebanyak berapa kali kira-kira? Ya, benar. Sebanyak 10 kali, tergantung dari iterasi. Jadi maksud pengaruh dari iterasi yang kita buat di sini, selain dia juga mempengaruhi kecepatan, dia akan muncul di hidden layer nih berapa kali banyaknya ke samping. Berapa kali? Apakah 10 kali? Nah, di sini dia. Nah, di sini dia nanti akan menampilkan 10 kalinya gitu. Apakah di sini ini tadi, apakah Z1 Z2 ini Mbak menggambarkan yang mana gitu. Itu emang kadang-kadang kalau kita membuat perhitungan manual ini itu tadi yang membingungkannya gitu. Kadang-kadang si pengolah di sistem sama pengolah manual itu di situ kadang perspektifnya padahal mungkin hasilnya sama seperti itu. Oke? Z1. Jadi udah paham di sini ya, layar input X ke layar tersembunyi. Itu tadi dia. Jadi kalau menurut hemat saya, daripada Mbak bingung-bingung menghitung, mendingan ambil aja data di sini gitu. Ambil aja langsung data yang udah kita dapatkan tadi gitu. Misalnya kalau di sininya 1, ini 1, maka nanti masuk aja menerton 0,5, 0,5. Terus ini 1, ambil aja lagi 0,4. Intinya perhitungan manual Mbak itu Mbak sesuaikan dengan programnya aja gitu. Nah, supaya dia sinkron gitu. Selanjutnya ini dari bobot hidden layer ke layer output. Nah, ini dia. Artinya data yang di sini masuk ke sini. Kan sama aja. Kalau seandainya di sini 10 berulang, maka di sini pasti 10. Nah, di sini pasti 10 juga gitu. Mbak boleh tarik ke samping 10 juga gitu. Jadi gampang aja. Berarti kalau darinya tadi itu yang 1, maka nilai yang kita tampilkan nanti di sini, ini adalah nilai yang ini. Nilai yang ini tadi. Nah, ini. Ini dia. 1, ini 1, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, sampailah selanjutnya gitu. Bobot hidden layer ke layer output. Oke. Kemudian sampai di sini baru Mbak menggunakan formula yang pangkat tadi kan. Nguyen withdraw. Ini seharusnya ini karena 2 mungkin contoh Mbak buat di sini makanya 2 gitu. Ya nggak masalah, tapi kalau di program kita ini adalah 10. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya Mbak nggak mau menganalisis dari yang di sistem, ya tidak masalah juga gitu. Mbak silahkan menggunakan 2 gitu.
Cuman kalau seandainya Mbak harus jabarkan di sini sebanyak 8 itu tadi saya malas membuatnya, nggak malas-malas kali sih, cuman laptopnya kan laptop orang gitu. Eh, lama-lama susah pula gitu. Nah, ini berarti buat sebanyak 8 gitu. Selanjutnya ini cuman penghitungan threshold aja. Kita lanjutkan, dapatlah di sini. Kemudian untuk nilai di sini, untuk nilai yang kan ada langkah nih setelah kita ini kita dapat antara bilangan acak ya, threshold min 0,5 dan 0,5. Nah, si sistem kita itu dia itu get range-nya itu mengambil nomor antara min 1 sampai 1. Kalau di konsep tadi kan min 0,5 sampai 5. Kalau kita min 1 sampai 1. Ini kan tidak ada aturan. Ini kan ada pembobotannya aja gitu. Kita mengambil nilainya nilai gimana gitu. Oke. Selanjutnya mana lagi nih? Eh, Setelah dapat tadi, kemudian masalah yang muncul di sini satu atau banyak. Kalau saya tetap setuju banyak gitu. Sangat saya setuju banyak kalau saya gitu. Karena kan ini kan gimana ya? Ini kan yang hasil ditambah sini ada kita makanya ada di dalam ngoyang withdraw sama buy progression ini ada presentasi namanya. Kita tidak harus langsung menunjukkan dia itu yang terkuat gitu. Contohnya seperti saya kasih logika kemarin, seandainya dia sakit tenggorokan sama nafsu makan buruk, bisa jadi dia sebenarnya bisa infeksi herpes atau dia bisa kanker tumor mulut. Tetapi kan kecenderungan itu eh, mayoritas itu kemana gitu. Makanya kita sediakan dia presentasi. Dengan presentasi inilah nanti bisa dilihat gitu kan, bisa dilihat. Nah, kita lihat sini. Yang kita pilih kan Coxsackie virus. Coxsackie virus itu adalah 92,4,05%. Sedangkan kemungkinan lain tuh ini dia. Makanya udah jelas itu prediksi penyakit itu Coxsackie virus gitu. Karena persentase dia besar gitu. Artinya inilah kemungkinan besar. Kemungkinan kemungkinan kedua kira-kira orang ini penyakit apa? Oh, mungkin flu Singapura. Ada 8,721%. Kalau setelah kita diagnosa ternyata bukan Coxsackie virus, oh mungkin dia flu Singapura. Karena kita dapat urutannya di sini. Kalau dia tidak ini berarti dia gejalanya ini. Namanya kita ini kan jaringan buatan. Ya kan, jadi seharusnya tidak ada nilai yang mutlak. Ini kita hanya sebuah rekomendasi. Sama halnya seperti sistem pakar, sistem penunjang keputusan, sistem pakar. Itu kan kita cuma memberikan rekomendasi gitu. Saya setuju kali, jelas. Penyakitnya udah jelas ini Coxsackie virus berdasarkan basis aturan kita. Nah, ketemu dia penyakitnya Coxsackie virus. Kenapa? Karena persentase dia 92,405%. Dan mungkin aja pasien itu tidak menderita Coxsackie virus. Lantas apa penyakit yang kedua? Kita lihat persentase yang agak besar lagi. Ini flu Singapura berarti. Seperti itu. Kalau seandainya kita cuma ngambil satu penyakit, kita tidak ada opsi lain. Kalau seandainya ternyata pasien itu bukan Coxsackie virus. Ya, seperti itu. Itu argumen nanti ketika Mbak bisa mempertahankan jawaban. Seperti itu. Kalau masa perhitungan terus terang seperti itu, Mbak. Sebenarnya nilainya itu aja gitu. Jenuh aja membuat berulang-ulang gitu. Dan mungkin Mbak jauh lebih paham dalam melakukan perhitungan seperti ini gitu. Oke. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Saya yakin Mbak bisa melakukan ini. Lagian Mbak juga ada waktu gitu kan. Kalau saya terus terang waktu saya minim sekali. Saya harus berbagi waktu gitu, Mbak. Jadi saya mohon dimaklumi aja. Bukan saya nggak mau bantu untuk menulisnya karena menulis ini jenuh kali, banyak kali mau ditulis gitu, Mbak. Saya lebih suka mendesainnya gitu. Karena kan ini sebenarnya perhitungan ini nggak perlu kita buat gini. Secara matematis saja udah siap dengan cara rumus gitu. Mubazir kita buat banyak-banyak seperti ini. Oke, Mbak, saya kira mungkin demikianlah sedikit saya menjelaskan bagaimana sebenarnya dari jalannya program. Karena terus terang saya program ini sendiri udah setuju. Ini buatan luar ya. Untuk perhitungannya doang, untuk rumus-rumusnya aja gitu. Kalau yang lain tidak, kita sendiri yang membuat. Oke, Mbak. Terima kasih. Semoga kelar. Intinya kalau mau cepat kelar wisuda, memang harus rajin-rajin bimbingan gitu. Bimbingannya harus sering gitu. Kalau kita udah berusaha tetapi kita bimbingannya jarang, itu sama aja gitu. Oke, Mbak. Terima kasih. Semoga sukses.